Sekarang upah dituntut tinggi, tapi tahun depan kita kolaps. Untuk apa gitu? Dan pengusaha sendiri sebenarnya itu kita tidak anti dengan upah yang tinggi, enggak apa-apa. Yang penting disertai dengan produktivitas. Persaingan upah itu tidak lagi kita bandingin Indonesia dan Vietnam, bukan lagi. Tetapi dibandingnya udah antar provinsi, antar kabupaten atau kota. Kita perlu yang seperti itu teman-teman dari Serikat Pekerja juga paham gitu loh, bahwa there are a lot things gitu yang juga sekarang itu sedang dipikirin oleh pengusaha. Jadi tolonglah gitu berhenti untuk lawan gitu. Ayo, To the point aja. Ada yang bilang situasi sekarang untuk dunia usaha itu memang agak berat. Walaupun ada yang bilang ke saya juga bahwa situasinya itu udah berat beberapa tahun lalu. Apa penyebabnya? Banyak sekali. Tapi supaya kita lebih enak menjelaskan soal ini, kita langsung mengundang orang yang cukup pantas untuk bicara soal dunia usaha, impor dan lain-lain, bagaimana kondisinya, pengupahan dan sebagainya. Di To The Point saja ada Mas Andri dan saya sudah mendatangkan seorang narasumber. Dia adalah Ketua Apindo Jabar dan juga Ketua Kadin Komisi Pasar Kerja dan Kesempatan Kerja di Luar Negeri. Ini luar biasa nih ya. Dan dia adalah seorang perempuan. Langsung saya sapa Mbak Ning Wahyu Astuti. Selamat datang Mbak di To The Point aja. Iya, terima kasih. Terima kasih Mas Gay. Karena namanya To The Point, jadi Mbak jawabnya To The Point aja ya. Iya. Mbak, ini dari saya dulu yang pertama. Bagaimana sebenarnya kondisi dunia usaha sekarang di tengah tekanan global, upah, kemudian impor ilegal dan lain-lain? Pasti sebenarnya saya tahu Mas Gaib udah tahu ya jawabannya. Kadang-kadang ya begitulah teman-teman di jurnalis itu nanya-nanya yang sebenarnya udah jelas gitu. Ya memang kita ini ya pasti banyak tekanan yang terjadi di dunia usaha, di mana kita sekarang sudah banyak menghadapi ya tadi misalnya kenaikan upah yang tidak dibarengi dengan produktivitas, kemudian juga permintaan yang datang dari market di luar juga berkurang karena kondisi global yang kurang bagus. Ya kan, perang juga mulai ini gitu. Nah, sebelum ini juga ada tarif dan segala macam sehingga kita juga amat sangat banyak sekali tantangannya. Jadi kalau kita sekarang ditanya bagaimana kondisi pengusaha, ya kita sedang struggle tetapi berusaha untuk survive meskipun mungkin untuk expand a little bit hard at this time. Dengan tekanan itu semua. Namun demikian saya juga harus mengatakan pengusaha ini sudah mengalami banyak sekali naik turunnya situasi, baik itu global maupun dalam negeri, dan kami masih bertahan gitu. Jadi segimanapun keadaannya optimisme itu masih ada. Ya, itu dia. Optimisme itu masih ada. Itu yang paling penting di garis bawahi sih sebenarnya Mbak. Tetapi kalau kita lihat ya sekarang dengan kondisi saat ini gitu, di mana daya beli masyarakat juga rendah, terus kemudian juga ekonomi geopolitik di dunia juga lagi guncang gitu ya dengan serangan Amerika dan segala macamnya gitu Mbak. Nah kira-kira gimana menyikapi itu Mbak terkait soal apakah produksinya harus tetap sama, tapi kalau produksi sama daya belinya berkurang juga tidak dimakan, ya kan, tidak terbeli gitu. Apa menurunkan produksi, tetapi dengan menurunkan produksi konsekuensinya adalah berarti pemotongan atau pengurangan jumlah karyawan ataupun buruh gitu Mbak. Itu kira-kira gimana? Iya, jadi kita itu pasti melakukan efisiensi ya. Habis-habisan lah pasti itu. Di banyak sisi di mana di situ ada celah untuk melakukan efisiensi pasti dilakukan supaya bisa mengurangi biaya. Apabila biaya berkurang otomatis harga jual juga lebih rendah atau reachable ya buat mereka. Tetapi apabila memang itu tidak memungkinkan
kemudian itu menekan kita untuk tidak bisa berdaya saing sehingga permintaan juga turun, pasti imbasnya akan terjadi itu pengurangan karyawan, ya kan? Karena apa yang kita bikin kan nggak ada yang beli, iya kan? Tadi yang disampaikan oleh Mas Andri tadi. Mbak, ini kita bahas satu ya. Pertama kita ada soal impor ilegal. Pengaruh juga tuh. Impor ilegal ini sejak kita masih jadi reporter puluhan tahun lalu itu sudah jadi kayak penyakit kronis yang sampai siapapun rezimnya itu nggak pernah bisa selesai. Menurut Mbak kenapa? Ini mau tahu beneran apa mau tahu banget? Sangat pengen tahu. Sangat pengen tahu. Kayaknya Satgas sudah dibentuk, Betul. semua menteri udah bertindak. Cuma kayaknya PR terakhir impor ilegal membuat industri tekstil Jabar gulung tikar. Iya. Itu yang terakhir kita baca. Jadi kalau saya ditanya nih ya, kenapa ini masih terjadi? Yang jelas nih Mas, pasti karena penyelundupnya itu lebih pinter aja. Iya kan? Iya. Lebih licin, lebih pinter gitu. Dan dia sudah tahu apapun strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah, dia tahu how to ininya gitu kan, apa menghindarinya atau apa yang jelas lebih pinter. Nah, apa yang terjadi di kita, saya rasa menurut saya, menurut keyakinan saya, itu perlu ada ini sih ya, apa pengetatan dari pengawasan ya. Nah, aturan sudah banyak sebenarnya, tapi bagaimana implementasinya gitu, ya kan? Banyak sih yang mengatakan, oh apa ada backing atau apa? Ya saya nggak bisa menyampaikan itu apakah ada backing atau enggak karena saya nggak pernah melakukan import itu. Dan yang paling bisa mungkin ditangkap aja satu, ditanya lu ada yang nge-backingin nggak, ya kan? Seperti itu gitu. Tapi pengawasan, penegakan hukum, saya rasa itu adalah jawaban yang memang harus dilaksanakan gitu. Saya rasa kenapa kok ini ujuk-ujuk gitu, kan nggak mungkin kan ujuk-ujuk barang yang sebenarnya dilarang terus ada gitu di pasar gitu kan. Ya kayak gitu kan nggak mungkin, pasti ada jalur distribusi, jalur yang masuknya seperti apa, dan saya sangat yakin ya kalau itu diusut dengan benar itu pasti ketemulah root cause, the real root cause. Dan saya rasa dari Pak Prabowo sudah bagus ya, betul-betul concern di sini, dan banyak sekali loh beliau itu menyampaikan bahwa ini harus ditangani, bahwa ini industri tekstil harus diproteksi. Itu luar biasa. Tapi kenapa kok ini masih terus seperti ini? Nah, balik lagi itu tadi, apakah penegakan hukum itu sudah cukup keras, cukup memberikan efek jera, ataukah pengawasan itu dari A to Z ya, dari begitu barang masuk sampai itu ke pasar, apakah betul juga itu sudah sesuai dengan apa yang sebenarnya diharapkan oleh Pak Presiden, ya kan? Ya kalau kita lihat di Jawa Barat yang benar Mas itu. Itu benar parah Mbak di Jawa Barat Mbak? Parah. Ya kita bisa bayangin aja ya, ketika barang import itu harganya murah, tidak memakai biaya. Harga itu gimana sih sebenarnya Mbak? Iya. Sedangkan kita itu di sini terkena berbagai macam biaya, ya kan? Dan segala macam. Iya, dan mereka free from that. Ya pasti aja harganya itu jauh lebih murah. Apalagi kayak di Cina itu ya, sudah memproduksi besar yang biasanya dia bisa ekspor lah ke US gitu. Terus ternyata ada aturan-aturan yang membuat mereka kesulitan mengekspor itu. Ya mereka ke sini banting harga, apa susahnya, ya kan? Kan nggak rugi juga gitu loh. Jadi itu yang sebenarnya kemudian membuat di pasar itu dipenuhi produk-produk mereka. Rasanya itu saya sedih dan merasa agak aneh aja. Jawa Barat itu secara size, jumlah penduduk juga, it's almost the same dengan Korea Selatan. Supposed to be mereka itu bisa memproduksi dijual lokal. Iya kan? Kalau toh kita itu mempunyai kendala untuk ekspor ke Amerika. Ternyata kan itu nggak bisa dilakukan. Why? Karena yang beredar baju-baju itu adalah produk dari Cina yang amat sangat murah dan itu nggak kompetitif. Gregetan nggak Mbak?
gregetan sih. Mbak, tapi kan dulu kalau kita lihat ya, tekstil kita nih mendunia gitu. Iya, waduh. Bahkan Iya. sampai impor itu bisa, ekspor itu bisa sampai ke Afrika gitu. Nah kalau sekarang itu iklimnya seperti apa Mbak? Emang nggak bisa kita ekspor produk kita ke luar? Ya sebenarnya ekspor tetap ada, ya tetap aja ada gitu. Tetapi kan menjadi susah ketika harus bersaing dengan harga-harga yang jauh lebih murah. Iya. Kita aja untuk bahan baku itu masih import loh. Iya. Sementara di Cina semuanya ada. Jangankan bahan baku Mas, kita itu ada mesin rusak nih. Untuk beli spare part yang sekecil ini kita itu masih import gitu. Jadi kalau menurut saya nih ya, menurut keyakinan saya itu tuh ini agak telat sih sebenarnya untuk pemerintah itu atau para pelaku bisnis di tekstil itu mengambil langkah-langkah antisipatif. Jadi seharusnya dulu ketika di Jawa Barat itu menjadi surganya tekstil, Ya. di situ itu sudah harus ada akademi tekstil misalnya, pengetahuan semua tentang tekstil diajarkan di situ. Ya kan, Iya, benar. bagaimana membuatnya, ininya apa, bukannya sudah ada, Mbak? kajian-kajian yang dibutuhkan, misalnya, oh mesin ini kita harus mempunyai ide-ide bagaimana membuat mesin-mesin yang diimport itu dibuat di lokal gitu loh Mas. Iya, 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 Jadi iya. bahkan sekarang coba spare part itu we have to take like 2 minggu gitu untuk import. Nggak make sense kan selama 2 minggu itu mesin Mati. nggak maksimal Iya, gitu, benar. jalannya terseok-seok kayak gitu. Ya itu kalau kita bicara tekstil. Oh. Berarti Mbak, Pantesan pasar Tanah Abang sekarang sepi ya dari orang-orang itu. berarti Siapa nih orang-orang itu tuh siapa nih? Orang Afrika kan dulu banyak Mbak Oh iya belanja iya di Tanah iya, Abang. betul betul. Sekarang tuh udah mulai Iya. sepi gitu.